Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sangat semangat sekali ya. Bapak sangat senang sekali melihat keadaan adik-adik dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada adik-adik juga yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Siapa? Baik, silakan Mas. Marilah kita sebelum melaksanakan masalah ini, pemecah masalah ini, mari kita berdoa supaya mendapatkan kelancaran. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Baik, terima kasih kepada Masnya tadi sudah memimpin doa pada kegiatan siang hari ini. Baik, di sini sebelumnya sudah saling mengenal atau belum? Belum. Baik, jika belum saling mengenal, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Baik, kita perkenalan terlebih dahulu. Dari mulai Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fernanda Awali. Bapak di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, silahkan dari Mbaknya mungkin. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 11 IPA 1. Saya nama Deding dari IPA 2. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkenan memperkenalkan diri satu sama lainnya. Baik, sebelumnya di sini kepada adik-adik, apakah sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Oh, belum. Baik, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik yang kekinian, menarik, dan juga insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Di sini juga kita saling berdiskusi, bertukar pikiran, mengemukakan pendapat, terbuka dan juga sukarela dalam mengikuti kegiatan hari ini. Baik, selanjutnya supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, apakah kita perlu untuk membuat suatu peraturan? Perlu, karena belum tahu aturannya. Oh, baik, mari kita diskusikan bersama aturannya. Ada yang ingin mengemukakan peraturan yang akan kita setujui pada kegiatan hari ini? Apa saja Pak aturannya? Untuk peraturannya kita di sini tidak boleh berisik, disiplin, dan juga kalau ada ingin mengemukakan pendapat, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Dan kalau ingin ke kamar mandi atau ke belakang, mengangkat tangan terlebih dahulu. Begitu, baik? Siap. Baik, jika setuju untuk kegiatan siang hari ini, apakah 1 jam pelajaran saja cukup? Mungkin cukup untuk pelaksanaannya. Oh, baik, terima kasih. Telah kita sepakati aturan maupun waktu yang akan kita laksanakan pada kegiatan siang hari ini. Baik, sebelum kepada kegiatan inti, Bapak di sini mempunyai suatu permainan yang mana di sini adik-adik mempraktekkan apa yang Bapak sebutkan. Yang Bapak sebutkan di sini contohnya gajah. Nah, kalau gajah itu membuat lingkaran kecil. Nah, kalau semut membuat lingkaran yang besar. Jadi sebaliknya begitu. Bagaimana, paham? Ya, paham. Baik, langsung saja ya. Ya, siap. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Semut. Dibalik terus. Belum fokus ternyata. Coba lagi, semut. Gajah.
semut, gajah, gajah. Belum fokus. Ya, siap. Ini sekali lagi ya. Gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah. Nah, berarti sudah fokus ya. Siap. Baik. Baik, Pak Dik, resep. Baik, baik, setelah ice breaking barusan kan sudah pada fokus nih. Kita masuk kepada tahap intinya, yang mana minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan kepada kelasnya masing-masing tentang cyberbullying. Nah, di sini Bapak mempunyai tayangan video tentang cyberbullying. Nah, ini nih. Nah, silakan adik-adik simak tayangan video tersebut dan juga memahaminya. Baik, kan barusan sudah Bapak kasih tayangan video tentang cyberbullying. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Pak, Oh iya, silakan. dari penayangan cyberbullying ini, apa perbedaan cyberbullying sama bullying itu? Kalau cyberbullying itu berbentuk tindakan sama juga kayak bullying, tapi ini berbasis melalui sosial media. Kalau bullying itu bisa tindakan langsung seperti memukul, mencaci, ataupun melecehkan orang lain, bisa juga kayak begitu. Gimana? Oke, saya paham Pak. Baik. Ada lagi? Tidak. Oh, tidak. Baik. Langsung saja. Di sini Bapak mempunyai kartu kasus ya tentang cyberbullying tuh. Yang mana di dalamnya itu ada 3 kasus, kartu kasus. Di sini ada 3 kartu kasus. Bapak kasih angka 1, angka 2, angka 3. Nah, di sini silahkan kepada adik-adik ingin memilih kartu kasus yang mana. Bebas. Baik. Silakan Satu. dibuka terlebih dahulu, kemudian dibaca, dipahami terlebih dahulu. Dibaca apa? Baca ya. Ya, Cyberbullying. kemudian setelah dibaca, ini ada piramid analisis tentang sangkut pautannya dengan kartu kasus tersebut. Nah, di sini nanti adik-adik menyusun sesuai dengan ini. Nah, jadi nanti menyusunnya begini. Nah, jadi berbentuk piramid nanti. Nah, begini. Paham? Ya. Ya. Silahkan adik-adik mengisi dan menganalisis tentang kartu kasus tersebut. Bapak beri waktu 7 menit kira-kira cukup? Cukup. Baik, jika cukup dimulai dari sekarang. Sesuai dengan kartu kasusnya masing-masing, soalnya ini kartu kasusnya itu beda-beda.
setiap kartu kasusnya. Jenisnya. Ya, silahkan. Bagaimana, sudah? Sudah. Sudah, Dek? Oh, ada yang sudah, ada juga yang belum ya. Silakan dilengkapi sesuai kepercayaannya masing-masing tentang kartu kasus yang diberikan. Baik, sudah pada ngerjain semua? Sudah disusun juga ya? Baik, jika sudah, kali ini di antara kalian ada yang ingin mempresentasikan hasil analisis kasus yang telah dikerjakan. Barangkali siapa terlebih dahulu di sini yang ingin mempresentasikan hasilnya? Saya, Pak. Baik, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Putri. Ini saya akan mempresentasikan dari kartu kasus cyberbullying ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Kasus ini terjadi pada pagi hari, pada jam sibuk dan padatnya orang-orang yang menggunakan komuter lain. Seorang wanita bernama D mendapatkan tempat duduk. Lalu datanglah wanita hamil di dekatnya. Tentu wanita hamil tersebut menginginkan untuk duduk, tetapi D bukan memberikan tempat duduk. Dia memposting kekesalannya terhadap wanita hamil tersebut di pet dan hasilnya dia mendapatkan bullying dari netizen Indonesia. Jadi di sini saya dapat mempresentasikan beberapa berupa jenis, solusi, dan dampak dari teks ini. Pada analis kasus ini terdapat jenis cyberbullying berupa tidak langsung dan ada solusi baik seperti apa. Seharusnya wanita bernama D memberikan tempat duduk kepada wanita hamil juga untuk tidak memposting foto yang dapat merugikan orang lain. Di sini juga terdapat dampak korban dalam bullying. Pelaku bullying akan merasakan malu, depresi, juga kegelisahan. Baik. Selanjutnya, Masnya. Saya akan mempresentasikan masalah kartu kasus cyberbullying nomor 1, yaitu masalah anak SMA di sekolah favorit di kota Y. P termasuk siswa yang populer dan disegani di sekolahnya. Karena kepopulernya sehingga P disalonkan sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Dan jadilah P sebagai ketua OSIS. Kemenangan P tersebut menjadi ketua OSIS membawa situasi baru. Sikap P yang tegas sebagai siswa menjegani. Jadi sikap P yang tegas sebagai siswa menjegani. Ada juga yang menyemohkan. Suatu ketika dalam kepemimpinannya mulai timbul masalah. Ada seorang yang menyamar sebagai P di Facebook dengan menyebarkan masalah-masalah masa lalu. Jadi masa lalu mereka, masa lalu si P itu disebarluaskan keburukannya. P dan juga menyebarkan posting-postingan yang tidak senonoh. Hal ini membuat P mendapat banyak masalah. Nah, dia selain di sekolahnya itu favorit, bagus, tegas, tapi ada sebagian temannya yang tidak suka ketegasan mereka itu. Nah, saya di sini akan menyimpulkan dari jenis cyberbullying tersebut dari masalah P itu adalah cyberbullying langsung. Kedua,
solusi baik seperti apa. Ketiga, dampak korban dalam kasus tersebut. Nah, di sini akan menerangkan satu, cyberbullying tersebut secara langsung. Kedua, solusi yang baik seperti apa. Solusinya satu, memberitahu kepada guru atau teman yang dekat yang mempercayai terhadap kita tentang pencemaran yang terjadi sebenarnya. Jadi kita sebagai yang didolimi kalau itu harus cepat tanggap masalah itu, jangan sampai berlarut-larut dan menyebarkan ke berbagai masalah. Ketiga, masalah dampak korban dalam kasus tersebut. Satu, dampaknya itu malu, rasa malu di teman-teman. Kedua, tambahnya masalah di sekolah sudah banyak, ketegasan ada yang suka dan ya ada yang tidak suka. Terus ketiga, takut sama orang tua, karena kalau orang tua tersebut mempercayai pada masalah itu, padahal tidak. Nah, di sini untuk menganalisis kasus tersebut, si P tersebut harus benar-benar memberikan jalan keluar. Bagaimanakah? Satu, harus mendatangkan guru atau dengan bercerita tentang guru masalah tersebut. Pada dasarnya semua orang juga banyak yang masalah-masalah dari ke belakang, pasti banyak yang kurang. Itu cukup pas, sekian. Baik, terima kasih kepada Masnya juga, sudah bagus dalam mempresentasikan hasil analisis dari kartu kasus cyberbullying tersebut. Baik, jika sudah dimasukkan kembali kartu kasusnya, dirapikan kembali. Ya. Baik, terima kasih kepada adik-adik sudah menganalisis kartu kasus yang telah Bapak berikan tadi. Jawabannya itu bagus-bagus, IP-nya bagus-bagus, dan juga sudah memahami apa itu cyberbullying. Kemudian di sini Bapak juga menyimpulkan dari pertemuan ini tentang cyberbullying itu adalah tindakan yang kurang mengenakan kepada orang yang terkena cyberbullying, dan dampaknya juga sangat serius, karena di sini yang dapat itu mentalnya. Kan kalau bullying itu secara langsung kan perilakunya begitu langsung terjadi, langsung draw. Nah, kalau cyberbullying itu tadi sudah Bapak jelaskan di awal, membuli dari sosial media dan memalukan orang yang dibully. Nah, begitu. Bagaimana, paham kepada adik-adik? Paham. Terima kasih kepada adik-adik sudah memahami tentang cyberbullying. Baik, di sini karena waktunya sudah mulai 1 jam pelajarannya tadi sudah kita sepakati bersama. Sebelum mengakhiri, Bapak meminta kesimpulan di antara kalian. Apakah ada yang ingin mengemukakan tentang kesimpulan pada kegiatan hari ini? Masalah bullying ada pesan dan pesannya.
Satu pesan tersebut masalah bullying itu, jadi saya dan teman-teman saya jadi tahu masalah permasalahan bullying. Pesan selanjutnya yaitu jangan sampai di antara rekan-rekan teman saling membullying, karena bullying itu adalah hal yang tidak baik gitu, apalagi secara langsung akan merusak terhadap tatanan kehidupan kita. Begitu Pak. Baik, terima kasih kepada Mas yang tadi sudah memberikan kesimpulan dan kesan dan pesannya juga. Kemudian kepada Mbaknya mungkin. Saya memiliki berupa kesan dan pesan tentang ini adalah kesannya yaitu dari pembelajaran ini kita dapat mendapat pengetahuan lebih tentang dampak buruknya bullying terhadap sosial, dan pesannya kekerasan apapun terhadap seseorang yang dibullying itu sangat dampak buruk bagi pelakunya. Juga kita harus berhati-hati dalam perbuatan dan perkataan karena itu dapat menyebabkan sakit hati terhadap orang tersebut. Baik, bagus juga kesan dan pesan dan kesimpulan dari adik-adik sekalian. Terima kasih juga. Bapak ingin bertanya, dalam kegiatan hari ini bagaimana perasaan adik-adik? Sangat enak sekali jadi tahu masalah itu, masalah bullying. Baik, terima kasih kepada adik-adik sudah hadir pada kesempatan kali ini dan juga berkenan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sekiranya kita bisa bertemu lagi di hari apa ya? Di hari Rabu, Pak. Hari Rabu jam ke? Jam ke 1 dan 2. Enggak kebagian kalau jam 1 dan 2? Tidak. Ya mungkin nanti Bapak sesuaikan jamnya di hari Rabu jam 1 dan 2. Nanti Bapak kabarin lagi kepada adik-adik supaya bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di lain waktu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan dalam kegiatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.